Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novi Tasari. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ini merupakan salah satu materi matematika peminatan di kelas 11. Kompetensi dasarnya adalah KD 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. KD 4.1 memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran daring, peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk kuadrat pada interval tertentu dengan tepat. Ada beberapa materi prasyarat yang kalian harus kuasai untuk mempelajari persamaan trigonometri bentuk kuadrat, yaitu yang pertama, pemfaktoran persamaan kuadrat. Yang kedua, nilai perbandingan trigonometri. Yang ketiga, persamaan trigonometri sederhana. Dan yang keempat, identitas trigonometri. Materi prasyarat yang pertama yaitu pemfaktoran persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Koefisien dari X kuadrat yaitu A, koefisien X-nya yaitu B, dan konstantanya yaitu C. Ya. Misal di sini Ibu punya X kuadrat ditambah 3X negatif 10. Nah, kita identifikasi ya, A, B, C-nya itu siapa? Ya, A-nya yaitu 1, karena koefisien dari X kuadrat adalah 1. Kemudian B-nya 3, iya betul ya. C-nya negatif 10. Gimana cara memfaktorkannya? Nah, caranya gini ya. Kalau dikali, itu A kali C. Nah, A-nya berapa? A-nya 1, C-nya negatif 10. 1 kali negatif 10 berapa? Negatif 10, betul ya. Kalau dijumlah, yaitu nilai B. B itu berapa B-nya? 3. Nah, carilah dua angka ya. Kalau dikali negatif 10, kalau dijumlah 3, berapakah itu? Ya, betul ya. 5 dan negatif 2 ya. 5 dikali negatif 2 negatif 10. 5 ditambah negatif 2 yaitu 3. Sehingga X kuadrat plus 3X dikurang 10 bisa kita faktorkan menjadi X plus 5 X min 2 ya. Nah, di sini berarti X plus 5 sama dengan 0, X-nya negatif 5. X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Seperti itu. Nah, kita coba bentuk yang lain lagi. Perhatikan ya. Nah, misal ada bentuk seperti ini. 3X kuadrat dikurang 7X dikurang 10. Yuk, kita bareng-bareng lagi. Ya, di sini A-nya 3, iya betul ya. B-nya negatif 7. C-nya negatif 10. Nah, yuk cari angka. Berapa? Kalau dikali A kali C ya, 3 dikali negatif 10, negatif 30. Nah, kalau dijumlah, negatif 7. Nah, berapakah itu? Yuk, coba tebak. Betul ya, negatif 10 sama 3. Ya, negatif 10 dikali 3, negatif 30. Negatif 10 ditambah 3, negatif 7. Sehingga bisa kita faktorkan seperti ini ya. 3X kuadrat negatif 7X negatif 10 sama dengan 0. Nah, karena ini bentuknya ada koefisiennya lebih dari 1 ya, yaitu 3, maka cara memfaktorkannya pakai 1/3 ya. Kalau ini sebenarnya pakai 1/1, tapi kan karena 1/1 itu 1, jadi nggak usah ditulis, langsung aja di sini. Kemudian gini, sini 3X, sini 3X ya. Ikutin A-nya ya.
Kalau A-nya 2, ya berarti nanti 1/2. Di sininya 2X, 2X. Tapi karena ini 3 A-nya ya, berarti ini 1/3 dikali 3X kali 3X. Kita taruh angkanya di sini. Negatif 10 sama plus 3. Nah, yang mana yang bisa dibagi 3? Atau yang bisa dikali dengan 1/3? Yang belakang ya. Berarti yang ini tetap kita tulis. 3X negatif 10. Yang ini dibagi 3, jadi tinggal X plus 1 sama dengan 0. Selesai memfaktorkannya. Nah, cari nilai X-nya. 3X sama dengan 10. X sama dengan 10/3. Di sini X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Seperti itu. Nah, ada lagi satu lagi nih, ya. Coba misalkan bentuknya yaitu 6X kuadrat negatif 7X ditambah 2 sama dengan 0. Ya, A-nya berapa? 6, betul. B-nya negatif 7. C-nya 2. Nah, kita cari angka berapa? Kalau dikali A kali C ya. 6 kali 2, 12. Nah, kalau ditambah negatif 7. Angka berapakah itu? Kalau dikali 12, kalau dijumlah negatif 7. Betul ya, negatif 4 sama negatif 3. Negatif 4 dikali negatif 3, 12. Negatif 4 ditambah negatif 3, jadi negatif 7. Nah, jadi kita faktorkan dari 6X kuadrat ya, min 7X ditambah 2 sama dengan 0. Ini menjadi, nah ingat ya, ini koefisiennya 6, berarti sininya 1/6. Nah, di sininya 6X, di sininya 6X. Tinggal kita tulis di sininya negatif 4 sama negatif 3 dari hasil yang tadi kita hitung ya. Nah, kalau dibagi 6 semua tidak bisa ya, maka 6 ini kita faktorkan. Ya, jadi 1/2 sama 1/3 ya. Di sini 6X min 4, di sini 6X negatif 3 sama dengan 0. Nah, kalau udah gini bisa dibagi kan masing-masing ya. Ini 6X min 4 dibagi dengan 2, berarti 3X negatif 2. Yang sebelah sini dibagi dengan 3, berarti 2X negatif 1. Nah, itulah bentuk faktornya. Nah, kalau mau nyari X-nya ya sama seperti tadi ya. 3X negatif 2 sama dengan 0, berarti 3X sama dengan 2, X sama dengan 2/3. Kemudian yang kedua yaitu 2X negatif 1 sama dengan 0, 2X sama dengan 1, X sama dengan 1/2. Nah, seperti itu ya cara memfaktorkan. Nah, ini hanya materi prasyarat ya. Ini merupakan materi prasyarat yang kalian harus kuasai sebelum memasuki persamaan trigonometri yang bentuk kuadrat. Materi prasyarat yang kedua yaitu nilai perbandingan trigonometri. Kalian harus mengetahui ya nilai-nilai perbandingan trigonometri terutama pada sudut-sudut istimewa supaya memudahkan kalian dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Misalkan di situ ya terlihat sin 270 derajat berarti negatif 1. Cos 180 derajat berarti negatif 1 dan seterusnya. Kalian harus paham dan harus mengetahui hal-hal seperti ini ya karena ini menjadi penunjang untuk memahami persamaan trigonometri. Kemudian materi prasyarat yang ketiga yaitu persamaan trigonometri sederhana. Ya, ini kita udah pelajari sebelumnya ya. Nah, ingat-ingat rumusnya nih. Ya, ada rumus yang sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tan X sama dengan tan alfa, ya. Seperti itu. Dengan K-nya itu bilangan bulat, ya.
Kemudian materi prasyarat yang keempat yaitu tentang identitas trigonometri. Ini juga kalian harus pahami dalam merubah-rubah bentuk persamaan trigonometri, karena nanti tidak serta-merta langsung bisa kita kerjakan, tapi ada beberapa yang mesti kita rubah jika tidak dapat menyelesaikan secara langsung. Ya, ada kosekan X sama dengan 1 per sin X, ada sekan X sama dengan 1 per cos X, ada kotan X sama dengan 1 per tan X. Ada juga tan X itu rumusnya sin X per cos X, kotan X sama dengan cos X per sin X. Nah, yang sebelahnya itu bentuk kuadrat, ya. Sekan kuadrat X dikurang tan kuadrat X sama dengan 1. Nah, bisa dimanipulasi jadi bentuk 3 fungsi, ya, 3 persamaan, ya. Kemudian yang bawah juga sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, bisa kita otak-atik menjadi 3 buah persamaan. Ya, mesti kalian pahami identitas trigonometri dan perubahan-perubahannya. Kemudian, nah kita masuk ke persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Persamaan trigonometri yang dihadapi terkadang berbentuk persamaan kuadrat maupun persamaan yang berkaitan dengan polinomial. Hal ini mengharuskan kita untuk mengubah ke bentuk persamaan kuadrat dan mencari penyelesaiannya menggunakan aturan dalam persamaan kuadrat, yaitu proses faktorisasi atau melengkapkan kuadrat sempurna. Penentuan penyelesaian persamaan kuadrat dalam trigonometri akan lebih sederhana jika kita melakukan permisalan. Misalnya Y sama dengan sin X, atau Y sama dengan cos X, atau Y sama dengan tan X. Dengan permisalan ini dapat diperoleh persamaan kuadrat dalam Y, yaitu AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nilai Y dari persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan sebagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat biasa, yaitu dengan melakukan pemfaktoran ataupun dengan rumus. Setelah nilai Y diperoleh, nilai tersebut disubstitusi ke permisalan awal. Selanjutnya akan diperoleh persamaan trigonometri yang sederhana. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh soal, ya. Kita selesaikan bareng-bareng, ya. Lihat soalnya ada 4 di sini. Nah, ini ada yang mesti kita rubah, ya. Ini bentuknya kuadrat, ya. Nah, nomor 3 ini kelihatannya nggak kuadrat, tapi setelah kita manipulasi nanti menjadi bentuk kuadrat. Tetap perhatikan terus ya. Nah, ini contoh yang pertama ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat 2x dikurang 1 ditambah sin setengah pi dikurang 2x sama dengan 0. Pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi. Nah, penyelesaiannya, yuk kita bareng-bareng. 2 cos kuadrat 2x dikurang 1 ditambah sin setengah pi dikurang 2x sama dengan 0. Nah, di sini fungsi ada yang kita rubah, ya. Kenapa? Karena di sini ada 2 fungsi, ada cos, ada sin. Harus dirubah dulu. Ya, cara merubahnya yang mana? Nah, ini yang kita rubah sin. Kenapa? Sin di sini ada 90 derajat ya, setengah pi itu 90 derajat. Nah, ini berkaitan dengan sudut berelasi, ya. Sin bisa jadi cos. Jadi 2 cos kuadrat 2x dikurang 1 ditambah, nah yang ini rubah jadi cos 2x sama dengan 0. 2 cos kuadrat 2x ditambah cos 2x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini sudah fungsinya sama ya, cos 2x, maka kita misalkan. Misalnya Y sama dengan cos 2x. Jadi setiap ada cos 2x, nanti fungsinya diganti dengan Y. Berarti ini jadi 2Y kuadrat ditambah Y dikurang 1. Nah, ini udah sederhana ya. Udah bentuk persamaan kuadrat yang biasa. Kita faktorkan ya. Kalau dikali 2 kali min 1, min 2. Kalau dijumlah 1, berapakah itu? Ya, betul ya. 2 sama negatif 1. Ya. Nah, kita faktorkan menjadi, nah ingat ini ya, koefisiennya si A itu 2, berarti di sini 1 per 2. Ya. Di sininya 2Y, sini 2Y. Nah, angka yang tadi kita dapatkan yaitu plus 2 sama negatif 1. Nah, ini bagi 2 bisa ya. Jadi Y plus 1
Yang ini jadi tetap ya, 2Y min 1 sama dengan 0. Ini berarti Y plus 1 sama dengan 0, Y-nya sama dengan negatif 1. Yang ini 2Y min 1 sama dengan 0, 2Y sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1 per 2. Nah, kita dapat nilai Y-nya ya, min 1 dan setengah. Selanjutnya, kita substitusikan ya. Permisalan yang tadi, kita punya Y sama dengan negatif 1. Nah, ya, tadi Y itu siapa? Cos 2X. Nah, gitu ya. Negatif 1. Cos 2X. Nah, cos berapa ya yang hasilnya negatif 1? Ya, betul. Cos 180 derajat. Tapi ini bentuknya pi ya. Kalau dalam bentuk pi, usahakan mengerjakannya dalam bentuk pi juga. Nah, berarti sini negatif 1 itu merupakan cos pi. Berarti di sini 2X sama dengan pi ditambah K kali 2pi. X-nya sama dengan setengah pi ditambah K kali pi. Ya, kita coba K-nya 0, berarti X-nya setengah pi. Kalau K-nya 1 setengah ya, tidak memenuhi ya, karena batasnya cuma sampai pi. Yang kedua, ini yang pertama ya, yaitu 2X sama dengan negatif pi ditambah K kali 2pi. Kemudian dibagi 2, X sama dengan negatif setengah pi ditambah K kali pi. Kalau K-nya 0, negatif setengah, tidak memenuhi ya. Kalau K-nya 1, nah berarti X-nya 1 dikurang setengah, nah setengah pi juga, berarti sama yang atas ya. Nah, selanjutnya nilai Y yang kedua ya. Y sama dengan setengah. Nah, berarti sini cos 2X sama dengan cos berapa ya? Yang hasilnya setengah. Betul, cos 60 derajat. Cuma dalam bentuk pi ya. Berarti cos 1/3 pi. Cos 1/3 berarti di sini jadinya 2X sama dengan 1/3 pi ditambah K kali 2pi. Nah, bagi 2. Berarti sini X sama dengan 1/6 pi ditambah K kali pi. Kalau K-nya 0, berarti X-nya 1/6 pi. Ya, kalau K-nya 1, berarti 7/6, tidak memenuhi ya. Oke, ini yang pertamanya. Ini yang keduanya ya. Berarti di sini 2X sama dengan negatif 1/3 pi ditambah K kali 2pi. X-nya sama dengan negatif 1/6 pi ditambah K kali pi. Kalau K-nya 0, berarti X-nya negatif 1/6 pi. Tidak memenuhi ya. Di sini K-nya kita coba 1, berarti X-nya min 1/6 ditambah min 1/6 pi ditambah 1 pi, berarti 5/6 pi. Nah, ini memenuhi. Berarti HP-nya berapa aja? 1/6 pi, kemudian 1/2 pi, dan 5/6 pi. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini tentukan penyelesaian dari persamaan 3 tan kuadrat X dikurang sekan kuadrat X sama dengan 5 pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini juga mesti ada yang kita rubah. Siapa yang kita rubah? Iya, betul, sekan ya, melalui tadi identitas trigonometri. Ya, masih ingat ya? Sekan kuadrat X bisa kita rubah menjadi 1 ditambah tan kuadrat X. Jadi kita bisa tulis ini persamaannya 3 tan kuadrat X dikurang sekan kuadrat X sama dengan 5 ya. 3 tan kuadrat X, sekannya kita rubah 1 tambah tan kuadrat X sama dengan 5. Jadi di sini 3 tan kuadrat X. Di sini kalikan ya, jadi negatif 1. Yang ini jadi negatif tan kuadrat X sama dengan 5. Nah, ini sama-sama tan kuadrat, ini juga sama-sama tan kuadrat. Lihat koefisiennya aja ya.
Di sini 3, berarti sini min 1. Berarti 3 dikurang 1. 2, betul ya. 2 tan kuadrat X dikurang 1 sama dengan 5. 2 tan kuadrat X. Sini min 1 dikurang 5 sama dengan 0. 2 tan kuadrat X min 6 sama dengan 0. Nah, bagi 2 ya, biar enak ya. Jadi tan kuadrat X negatif 3 sama dengan 0. Pakai misal boleh, langsung juga nggak apa-apa karena ini lebih sederhana ya. Jadinya di sini tan kuadrat X sama dengan 3. Nah, berarti tan X sama dengan plus minus akar 3. Kita punya 2 juga ya. Berarti ada tan X sama dengan akar 3. Satu lagi, tan X sama dengan negatif akar 3. Ya udah, ngerjainnya dengan cara biasa ya. Persamaan trigonometri sederhana. Tan X sama dengan tan berapa yang hasilnya akar 3? Ayo ingat. Tan berapa? Tan 60 derajat. Betul, tulis inilah tan 60 derajat. Berarti X-nya 60 derajat ditambah K kali 180 derajat ya. Kita coba kalau K-nya 0 berarti X-nya 60 derajat tambah 1 kali 180 derajat. 0 ya K-nya, berarti 0 dikali 180 derajat 0 ditambah 60 berarti 60 derajat. Kalau K-nya 1, nah berarti X-nya 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat yaitu 240 derajat. Kalau 2 tidak memenuhi ya, karena melebihi dari batasnya yaitu 360 derajat. Nah, selesai deh yang pertama. Sekarang yang keduanya ya. Tan berapa yang hasilnya negatif akar 3? Betul ya, tan 120 derajat. Berarti X-nya 120 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 120 derajat. Kalau K-nya 1, hasilnya X-nya 300 derajat. Kalau K-nya 2 tidak memenuhi ya. Berarti HP-nya atau penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya yaitu 60 derajat, 120 derajat, 240 derajat, dan 300 derajat. Oke, mudah kan? Ya, semangat untuk selalu berlatih ya. Karena matematika itu memang butuh latihan. Selanjutnya, ya, tentukan penyelesaian dari persamaan 3 sin X ditambah 4 per sin X sama dengan 7 pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, ini beda lagi sedikit nih, ya. 3 sin X ditambah 4 per sin X sama dengan 7. Nah, supaya memudahkan ya, biar juga nanti ada bentuk kuadrat, tidak ada bentuk pecahan dalam trigonometrinya. Nah, ini semua kita kalikan, dikali dengan sin X. Jadi apa di sini? Jadi 3 sin kuadrat X ditambah 4 ya, sama dengan 7 sin X. Ya, 7 sin X-nya kita pindahkan, jadi 3 sin kuadrat X dikurang 7 sin X ditambah 4 sama dengan 0. Udah deh, ini bentuk persamaan trigonometrinya bentuk kuadrat. Kita misalkan saja ya. Misal Y-nya sama dengan sin X. Jadi setiap sin X nanti diganti dengan Y. Ini berarti 3Y kuadrat dikurang 7Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat yang biasa ya. Coba difaktorkan. Kalau dikali berapa ya? Kalau dikali 12, kalau dijumlah negatif 7, berapakah itu? Ya, betul ya. Min 4 sama min 3. Ya. Berarti kita bisa tulis di sini sepertiga 3Y, 3Y. Ya. Kemudian di sininya min 4 sama min 3. Yang ini faktor depan tidak bisa dibagi dengan 3, yang bisanya yang di belakang ini.
Berarti kita tulis lagi aja 3Y min 4. Nah, ini dibagi 3. Yaitu Y min 1 sama dengan 0. Kemudian 3Y min 4 sama dengan 0. 3Y sama dengan 4. Y sama dengan 4/3. Yang satu lagi Y min 1 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 1. Kita punya 2Y ya. Kita masukin lagi caranya dengan yang tadi ya. Y sama dengan 4/3. Tadi kita misalinnya Y itu sin X sama dengan 4/3. Ada nggak ya nilai sin yang hasilnya 4/3? Ya, tidak ada. Ini tidak memenuhi ya. Nilai sin X itu dari min 1 sampai 1 intervalnya ya. Jadi kalau 4/3 kan melebihi dari 1. Berarti tidak ada. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti ini yang Y sama dengan 4/3 tidak perlu kita hitung lagi. Yang kita hitung hanya Y sama dengan 1. Ya. Y sama dengan 1. Tadi Y-nya itu sin X 1. Nah, sin berapa yang hasilnya 1? Betul, sin 90 derajat. Berarti X-nya 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, K-nya cuma 0 ya. 1 lebih 90 derajat. Yang kedua, X-nya sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Iya betul, cuma 0 juga. Nah, 90 derajat. Berarti HP-nya cuma 1, yaitu 90 derajat. Mudah kan? Oke, yang terakhir nih, contoh yang terakhir ya. Bentuknya agak apa ya? Agak ribet sedikit ya. Di situ 1 plus tan kuadrat X plus 15 sama dengan kosek 2X ya. Nah, masih ingat nggak? 1 ditambah tan kuadrat tadi rumus apa? Iya, betul, rumus sekan. Ya, ingat ya. Ingat. Ya, sekan kuadrat X itu 1 ditambah tan kuadrat X. Maka fungsi dari 1 akar ya, akar 1 plus tan kuadrat X plus 15. Kita bisa rubah nih. Ya, ini kosek 2X. Bisa kita rubah nih. Jadi bentuk sekan kuadrat. Nah, ini ya X plus 15. Sama dengan kosek 2X. Nah, kalau ada kuadrat, ada akar, ya udah berarti hilang. Tinggal sekan saja. X plus 15 sama dengan kosekan 2X. Terus selanjutnya gimana? Nah, ada yang mesti kita rubah nih. Ya. Mesti kita rubah. Masih ingat ya, sekan itu apa? 1 per cos ya. X plus 15. Kalau kosek 1 per sin. Ya udah, ini sama-sama ya. Jadi kita bisa rubah jadi cos X plus 15 sama dengan sin 2X. Nah, ini beda fungsinya, yang satu cos, yang satu sin. Ya udah, kita pakai sudut berelasi ya. Cos X plus 15 sama dengan, di sini jadi cos. Ingat 90 derajat dikurang 2X. Ya, udah sama-sama cos, ya kita bisa hitung dengan cara seperti biasa ya. X ditambah 15 sama dengan 90 derajat dikurang 2X ditambah K kali 360 derajat. X-nya pindah ke sini jadi 3X ya. 90 ini 15 pindah ke sini, 90 kurang 15. Berapa jadinya? 75, betul. Ditambah K kali 360 derajat. Berarti X-nya 25 derajat ditambah K kali 120 derajat. Kalau K-nya 0 ya, nah, X-nya 25 derajat. Nah, kalau 1 melebihi ya, karena batasnya cuma sampai 90 derajat ya. Sekarang yang kedua, X plus 15 derajat sama dengan negatif ya, 90 dikurang 2X
ditambah K kali 360 derajat. X plus 15 sama dengan negatif 90 derajat ditambah 2X ditambah K kali 360 derajat. Ini jadi min X ya. Ini jadi min 105 tambah K kali 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan 105 dikurang K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0, 105 tidak memenuhi juga ya. Batasnya hanya 90. Ini berarti tidak memenuhi. Berarti HP-nya hanya satu, yaitu X-nya 25 derajat. Nah, mudah kan? Ya, semangat terus buat belajar ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.